Panglima TNI dalam Rapim TNI Polri menyebutkan akan menambah 22 Kodam baru. Gitu. Banyak sekali tuh 22 tuh Bang. Banyak. Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang setahun lalu memang menyatakan bahwa ingin membangun Kodam di seluruh provinsi di Indonesia. Cyber Defense Troop gitu. Membangun bagaimana kekuatan pertahanan cyber. Cyber ya. Sehingga mereka memperkuat sumber daya manusia militernya dalam menghadapi cyber defense, dalam kerangka menghadapi ancaman eksternal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk berbincang kembali di podcast ini. Kali ini kita membicarakan terkait dengan beberapa isu, diantaranya adalah masalah rencana pembangunan Kodam. Ini menarik sekali. Untuk membicarakan hal ini tentunya kita akan membicarakan dengan orang yang kompeten, yang ahli soal masalah pertahanan. Pas jadi dosen di pertahanan ini. Dulu Bang Al-Araf. Apa kabar Bang? Baik Mas Novel. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar ini Bang, rencana dari TNI untuk membangun 22 Kodam kurang lebih ya. Iya. Menyesuaikan dengan jumlah provinsi barangkali ya. Iya. Kalau nggak salah sekarang 15 apa 16 ya jumlah Kodam yang ada ya. Iya 15 ya. Ini menarik sekali Bang. Kalau bicara terkait dengan Kodam kan fungsi teritorialnya TNI gitu Bang ya. Yang saya ingin tahu, tentunya publik juga perlu tahu nih Bang. Sebetulnya fungsi teritorial itu seperti apa? Dan kalau kita lihat tentang tren pertahanan di negara-negara lain di dunia, itu seperti apa untuk menggambarkannya Bang? Iya, memang belakangan ini kita terkaget-kaget gitu ya. Tiba-tiba Panglima TNI dalam Rapim TNI Polri menyebutkan akan menambah 22 Kodam baru. Gitu. Banyak sekali tuh 22 tuh Bang. Banyak. Ya. Dan itu menambah dari yang udah ada 15. Iya. Dan sesungguhnya itu sejalan dengan rencana Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang setahun lalu memang menyatakan bahwa ingin membangun Kodam di seluruh provinsi di Indonesia. Oh, iya. Nah, hal itu kemudian dijelaskan kembali oleh Panglima TNI dalam Rapim TNI Polri beberapa minggu lalu. Iya. Nah, secara prinsip tentu ini akan menimbulkan perdebatan baru terkait dengan diskusi transformasi di dalam tubuh TNI. Iya. Karena secara prinsip orang kemudian berpikir hari ini komando teritorial itu dalam the new generation of warfare itu apakah sesuatu yang dibutuhkan? Oh, iya. Ataukah sesungguhnya nanti justru menjadi beban dalam menghadapi generasi perang yang baru? Sekarang kita udah mungkin generasi perang keempat, kelima ya, the new generation of warfare-nya udah sifatnya asymmetric warfare Mas Novel. Di banyak negara orang tidak lagi mengandalkan struktur ke dalam seperti teritorial ini. Karena orang lebih berbicara bagaimana membangun kekuatan pertahanan dalam menghadapi ancaman yang sifatnya asimetrik. Jadi kalau di negara-negara lain diskusinya bukan membangun counter, tapi membangun apa yang disebut dengan cyber defense troop gitu. Membangun bagaimana kekuatan pertahanan cyber ya. Sehingga mereka memperkuat sumber daya manusia militernya dalam menghadapi cyber defense, dalam kerangka menghadapi ancaman eksternal. Karena diasumsikan bahwa perang tidak lagi seperti pada era klasik kita nonton Gladiator atau nonton Saving Private Ryan dalam Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua. Yang mengandalkan sumber daya manusia yang banyak diterjunkan. Kemudian kemungkinan memenangkan perang akan tercapai gitu. Sekarang orang udah mengarah kepada bagaimana melumpuhkan negara lain dengan melakukan serangan terhadap ruang cybernya karena semua bertumpu di situ. Yang kedua, bagaimana membangun teknologi pertahanan yang kuat sehingga kalau melumpuhkan negara lain
cukup duduk dari jauh nembakin rudal gitu, nunggu selesai gitu. Iya. Memang kalau kita lihat di perang Rusia Ukraina, awal-awal perang kan Ukraina cybernya dihancurin dulu tuh. Betul. Kalau nggak salah seminggu tuh habis tuh. Setelah itu baru rudal dari jauh. Pasukan infanterinya baru terakhir. Iya terakhir. Betul nih bilang sama Bang Araf tadi ya. Iya, dalam perang Irak Kuwait juga udah mulai seperti itu kan. Iya. Jadi melumpuhkan lawan dulu dengan kekuatan pesawat tempur, rudal. Iya. Lalu sekarang cyber. Ketika udah kolaps ditunggu sebulan 2 bulan baru pasukan infanterinya kira-kira bergerak. Berbeda dengan dinamika pada era perang dunia 1 kedua atau perang klasik yang lebih mengedepankan kekuatan infanteri karena pada era itu teknologi pertahanan belum berkembang. Sekarang kan kita udah revolusi military affairs-nya itu udah cukup, RMA-nya ini udah cukup berkembang, bahwa kekuatan pertahanan itu sangat bergantung kepada teknologi pertahanan gitu. Iya, tapi kan kalau kita lihat negara kita, negara Indonesia ini kan kepulauan, Bang. Iya. Wilayahnya luas, kepulauan. Apa kepentingan untuk teritorial itu nggak sejalan dengan kondisi itu? Ya gimana, justru Bang? Apalagi kalau dengan realitas geografis ya, sebagai negara maritim harusnya kita berpikir tidak inward looking gitu. Tapi kita harus berpikir outward looking. Iya. Strategi pertahanan kita kan strategi pertahanan berlapis gitu. Iya. Yang mengedepankan kekuatan laut, darat dan udara. Dengan karakter negara kepulauan harusnya justru kita tidak membangun struktur permanen seperti teritorial ini. Tapi kita harus membangun kekuatan divisi yang siap gerak cepat untuk angkatan darat, semacam Kostrad lah. Nah, itu yang diperlipat gandakan gitu. Struktur teritorial kan struktur yang permanen dari gubernur sampai desa gitu, yang tentunya dia tidak memiliki daya mobilitas untuk pergerakan pasukan seperti Kostrad gitu Mas. Harusnya yang diperkuat pembangunan divisi 1, divisi 2, divisi 3, divisi 4 Kostrad supaya dia mobile untuk angkatan darat. Untuk angkatan laut tentu menjadi lebih penting dalam negara kepulauan. Harusnya lebih membangun kekuatan armada angkatan laut diperkuat gitu Plus juga Air Force-nya diperkuat. Nah, kecenderungan negara kepulauan itu biasanya kita diskusinya di bagaimana membangun kekuatan laut dan udara menjadi lebih kuat karena dia level pertama jangkauan untuk menghadapi dinamika ancaman, baru kemudian tetap menghitung kekuatan darat. Kita kan bukan land based orientation nih negaranya, tapi kita archipelago maritim yang tentu lebih mengedepankan kekuatan laut dan udara. Berbeda misalnya kalau kayak negara-negara daratan seperti di Eropa gitu Mas, yang memang tumpuan kekuatan daratnya menjadi lebih penting gitu. Nah kita kebalik. Nah struktur teritorial ini justru memperlihatkan bahwa realitas gelar kekuatannya nggak sinkron dengan realitas kondisi geografis Indonesia. Makanya dia seharusnya dirubah, direstrukturisasi, bukan justru ditambah menjadi 22. Nah, akhirnya orang berpikir ini 22 buat politik kayaknya nih. Kenapa? Karena memang struktur ini historisnya adalah di era Orde Baru digunakan sebagai penopang doktrin di fungsi TNI, doktrin politik TNI gitu. Jadi berfungsi sebagai doktrin sosial politik sehingga militer masuk dalam ruang sosial politik dan mendominasi pada era Orde Baru. Struktur untuk menopang politik tadi itu adalah namanya teritorial itu. Sehingga dia menopang kekuatan politik Orde Baru. Nah di era reformasi struktur politik doktrinnya dihapus karena mandat reformasi, tapi struktur politiknya belum direstrukturisasi. Pernah diinginkan di era Abdurrahman Wahid, tapi waktu Abdurrahman Wahid keburu jatuh. Walau struktur teritorial sebenarnya Mas Novel secara sejarah sudah ada sejak era Nasution, tapi itu sebagai gelar kekuatan yang sementara itu dalam kerangka menghadapi ancaman dari dalam berbentuk pemberontakan senjata dari dalam itu. Dan juga agresi-agresi militer. Bukan struktur yang permanen. Nah di era Orde Baru dia dipermanenkan dan menjadi banyak. Gitu. Dan ini dikritik gitu karena pada era dulu ikut turut memenangkan Golkar, bukan partai Golkar sekarang. Saya nggak tahu kalau sekarang ya kan. Pada era tersebut
dimobilisasi untuk itu, menopang rezim Orde Baru dan memata-matai masyarakat, menghadapi demo mahasiswa, dan akhirnya dia menjadi struktur yang kental dimensi politiknya. Makanya tuntutan di awal reformasi itu kan militer balik ke barak, difungsi dihapus, struktur teritorial direstrukturisasi. Militer secara undang-undang memang udah balik ke barak, struktur difungsinya difungsinya dicabut, tapi struktur teritorialnya ini tetap ada. Nah, Bang, untuk bicara biar lebih memahami nih Bang ya. Dalam pelaksanaan tugas teritorial itu apa sih yang dikerjakan? Nah, saya nggak tahu juga tuh. Tapi kalau secara normatif mereka selalu bilang bahwa struktur teritorial ini dalam kerangka pembinaan teritorial. Pembinaan teritorial. Yang sebenarnya fungsi pembinaan teritorial bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, daerah demokrasi, betul. era otonomi daerah gitu. Sehingga di era sekarang struktur itu ada dan tiada gitu. Ada tapi tiada fungsi dalam konteks pertahanan gitu. Akhirnya dia dalam batas-batas tertentu punya potensi untuk disalahgunakan dalam ruang politik. Misalkan itu yang bahaya itu Bang. Itu Bro, di 2014 saya ingat dulu di Jakarta dalam pertarungan pemenangan itu ada struktur di bawah itu yang dipakai untuk pemenangan pemilu 2014 itu. Lalu kemudian ketahuan kan karena oleh masyarakat. Di 2024 ini saya dengar juga di beberapa daerah ada dugaan-dugaan gitu ya. Babinsa terlibat dalam kontestasi pemilu. Yang meski sulit dibuktikan tapi struktur ini memang sampai struktur saya rasa struktur yang melebihi partai politik Mas. Dia strukturnya bisa sampai ke desa dan bisa memapping gitu. Tidak semua partai politik punya struktur seperti ini karena dia mengikuti struktur administrasi pemerintahan daerah. Ini yang kemudian dikritik gitu loh. Bahwa harus dipisahkan di era demokrasi antara struktur pemerintahan sipil dan struktur gelar kekuatan. Struktur gelar kekuatan militer itu tidak boleh menduplikasi struktur pemerintahan sipil. Itu diatur di dalam pasal 11 Undang-Undang TNI 34 2004. Bahwa postur dan gelar kekuatan TNI tidak boleh mengikuti struktur pemerintahan sipil dan tidak boleh untuk kegiatan politik praktis. Gitu. Betul. Jadi padahal diatur di undang-undang jelas. Undang-undang jelas dalam pasal 11 Undang-Undang TNI 34 2004. Jadi kalau ada Pak Menteri, Pak Prabowo ingin membuat struktur Kodam sampai di seluruh provinsi, menurut saya itu menyalahi pasal 11 Undang-Undang TNI. Nah pertanyaannya ekspansi sekian besar gitu loh. Di tengah realitas eksistensi struktur dan fungsinya tidak applicable lagi dalam menghadapi ancaman pertahanan. Akhirnya orang berpikir akankah ini akan menjadi struktur politik baru dalam menopang rezim pemerintahan Pak Prabowo nanti kalau menjadi presiden. Ini yang menjadi kekhawatirannya seperti itu Bang ya. Kalau kita lihat kan masalah di TNI banyak masalah kesejahteraan ya. Kesejahteraan tentunya kita juga sering mendengar beberapa pembahasan soal profesionalitas gitu ya. Tentunya itu lebih penting barangkali ya. Sangat. Bagaimana mendorong agar kesejahteraan anggota TNI ini diperhatikan, diperbaiki gitu ya, dan profesionalnya diperbaiki juga. Dan tadi yang Bang Araf sampaikan terkait dengan perbaikan di pertahanan cyber ya. Ini hal yang sangat urgent menurut saya. Betul. Apalagi di situasi di mana banyak negara-negara sedang ada tegang-tegangan nih, ya kan? Harusnya hal-hal begitu yang digarap. Karena apa? Kita tahu bahwa keterbatasan anggaran tentunya menjadi problem kan. Betul. Dan apabila dibentuk seperti tadi penambahan Kodam, justru malah yang penting nanti jangan-jangan nggak dikerjakan itu Bang. Ya akhirnya diskusi ini Mas, gun versus butter. Mau bangun kekuatan militer yang kuat dengan alat yang kuat atau kita mau meningkatkan kesejahteraan ya. Buat saya sih dua-duanya penting tuh. Betul. Bukan untuk dinegasikan salah satunya. Jadi asumsi gun versus butter bisa kita pinggirkan. Nah, oleh karenanya struktur-struktur semacam teritorial kayak begini kalau ditambah akan menambah beban anggaran. Betul. Nah, duitnya dari mana nih 22 ya kan orang sekarang aja
anggaran untuk pertahanan itu 100% itu Mas, 60-70% habis buat anggaran rutin, gaji pegawai, operasional, sisanya 30% itu baru buat beli alutsista. Akhirnya buat meningkatkan kesejahteraan prajuritnya susah, meningkatkan modernisasi alutsistanya terbatas. Gitu. Belum lagi kalau ada korupsi dan penyimpangan, ahlinya Mas Novel, nah tambah repot lah. Jadi kalau ada struktur semacam 22 Kodam baru lagi, ini makin sulit untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan memodernisasi alutsista, karena beban operasional akan bertambah dong. Sekarang aja 60-70%, tambah 22 Kodam baru, waduh, saya rasa nanti kita bisa 80-90% tuh. Habis anggaran rutin dan operasional. Akhirnya buat di alutsista gimana? Buat kesejahteraan prajurit bagaimana? Sedangkan balik ke teori modern of warfare tadi itu, era sekarang itu justru kecenderungannya di banyak negara Eropa, mereka mengurangi jumlah pasukannya tapi meningkatkan skillnya Mas. Jadi kalau dulu berasumsi 1 untuk menghadapi 2, mungkin sekarang 1 bisa menghadapi 8 atau 7 musuh gitu. Dengan asumsi dia diikuti dengan teknologi pertahanan. Jadi kalau operasi mereka cukup 15 orang tapi dibantu dengan drone, pesawat tempur, teknologi. Jadi ketika operasi tempur mereka udah tahu musuh ada di kiri atau di kanan. Udah kita kayak main war games gitu lah Mas. Era perang sekarang udah seperti itu. Makanya banyak negara akhirnya menghapuskan konsep wajib militernya. Kenapa? Karena konsep wajib militernya membebani anggaran mereka, selain juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang kedua, mengurangi jumlah kekuatan personilnya, tapi meningkatkan kualitasnya. Mereka dilatih teknologinya, profesionalnya, pelatihan untuk nembaknya jadi lebih banyak. Saya nggak tahu nih berapa kali mereka latihan untuk nembak, anggarannya kan terbatas. Nah ini itu di situ aja kita kedodoran Mas untuk latihan menembak terbatas. Betul. Bang, kalau dilihat kan memang belakangan ini kan kalau nggak salah ya ada pembahasan perubahan undang-undang TNI itu. Bang Araf ngikutin nggak? Arahnya kemana sih kira-kira? Apakah seperti yang disampaikan Bang Araf tadi, untuk profesionalitas, untuk modernisasi, peralatan dan segala macam, atau seperti apa? Ya, saya merasa bahwa beberapa belakangan ini ada kecenderungan yang kelompok masyarakat sipil reformasi sektor keamanan itu mengamati ada pergeseran tentang kehendak militer yang mencoba masuk kembali ke dalam fungsi keamanan dalam negeri. Gitu. Nah, teman-teman masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi reformasi sektor keamanan melihat bahwa militer ingin kembali ke dalam fungsi-fungsi keamanan dalam negeri. Hal itu indikasinya bisa dilihat dalam banyak indikator di era pemerintahan Jokowi 10 tahun ini Mas. Pertama adalah penandatanganan MOU dengan berbagai kementerian dan perusahaan swasta oleh militer, sehingga dalam batas-batas tertentu terlibat dalam kawasan serikat buruh, berikat buruh dan lain sebagainya di pelabuhan dan lain sebagainya. Banyak hal lah, sampai juga kalau saya tidak salah dengan soal BKKBN juga ikut terlibat. Jadi masuk. Jadi ingin masuk di wilayah sipil. Yang kedua adalah struktur pejabat sipil juga diperbolehkan dari TNI aktif. Kan menurut undang-undang TNI aktif hanya boleh duduk di jabatan sipil di Kemenko Polhukam, Kementerian Pertahanan, hanya terbatas tuh di undang-undang TNI. Tapi di era Pak Jokowi bisa di semua bidang gitu. Di semua di banyak tempat. Ada perubahan peraturan atau gimana tuh Bang? Tidak ada perubahan peraturan, melanggar aturan. Tapi terabas terus ya kan? Nah, dikritik gitu. Duduk di beberapa kementerian itu. Nah, yang ketiga adalah adanya regulasi-regulasi yang memberikan ruang militer masuk fungsi keamanan dalam negeri. Misalnya revisi undang-undang anti terorisme. Di situ disebutkan bahwa militer juga bisa terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme. Penanganan terorisme. Penanganan terorisme ya. Dengan syarat keputusan presiden yang akan mengatur lebih lanjut. Nah, nanti kalau Pak Prabowo jadi presiden,
mungkin akan dibuat keputusan presiden tentang hal itu. Nah, ada indikasi penguatan termasuk dalam penanganan konflik gitu ya, juga masuk dalam penanganan konflik. Jadi ada kecenderungan militer ingin comeback, mendominasi ruang keamanan dalam negeri gitu. Yang ini dibaca oleh kelompok masyarakat sipil berbahaya bagi kehidupan demokrasi. Karena kita pernah hidup pada era Orde Baru di mana militer masuk dalam fungsi keamanan dalam negeri, akhirnya vis-a-vis dengan masyarakat, menangani demonstrasi mahasiswa, menangani demo buruh dan lain sebagainya. Itu berbahaya. Kenapa berbahaya, Mas? Karena militer itu dididik kill or to be killed, gitu loh. Berbeda dengan polisi to protect and to reserve atau segala macam. Jadi dia berbeda doktrinnya. Sehingga kalau berhadapan dengan masyarakat sendiri, ya instrumen kekerasan menjadi berbahaya dengan doktrin itu. Nah, oleh karenanya di era reformasi kita minta militer balik ke barak, fungsinya pertahanan, menghadapi ancaman eksternal, menghadapi ancaman internal untuk membantu kepolisian aja jika situasi dan kondisi tidak terkendali dalam situasi darurat misalnya. Nah, kewenangan yang dulu di masa Orde Baru ada, perlahan kita lihat kembali untuk dikembalikan gitu. Sehingga ini dianggap oleh teman-teman koalisi reformasi sektor keamanan bisa menjadi kemunduran dan ancaman buat demokrasi. Betul. Dan ini terjadi nyata di era Pak Jokowi. Parahnya adalah lalu muncul tadi yang Mas Novel katakan, ada rancangan undang-undang TNI yang draftnya sudah selesai, naskah akademinya sudah selesai, ini tinggal majukan oleh DPR gitu ya. Dan Komisi 1 juga menyatakan sudah akan membahas revisi undang-undang TNI yang di dalamnya tersebut memperluas tentang kewenangan, tugas dan fungsi militer dalam operasi militer selain perang. Jadi misalnya apa tuh, Bang? Mengatasi terorisme, narkoba, pemberontakan, konflik, lalu kemudian pembantu pemerintah daerah, membantu polisian. Tapi di dalam aturan undang-undang TNI sekarang, Mas Novel, Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang TNI menyebutkan militer bisa terlibat dalam mengatasi operasi di dalam negeri dan operasi selain perang. Jika dan kalau diatur di dalam pasal 7 ayat 3-nya ada keputusan politik negara. Yakni keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Di dalam draft revisi Undang-Undang TNI ayat 3-nya nanti akan dihapus. Artinya dia bisa secara sendirinya melakukan operasi tanpa keputusan presiden. Ini yang menurut kami berbahaya. Gitu. Karena pada akhirnya pelibatan militer dalam fungsi-fungsi di luar perang ataupun dalam perang membutuhkan politik negara, keputusan presiden dengan keputusan DPR. Kalau itu dihapus pasal 7 ayat 3-nya, maka dia akan kembali ke dalam negeri. Demokrasi akan terancam dan tentu akan terjadi konflik dengan institusi kepolisian karena kewenangannya sama. Gitu. Saya nggak tahu polisi tentu akan banyak kewenangan yang terpangkas jika revisi Undang-Undang TNI ini disahkan. Draft RU-nya sudah ada, naskah akademiknya sudah ada, dan ini yang menurut saya menjadi bahaya serius dalam kehidupan demokrasi. Buat kami masyarakat sipil, tentu kita tidak ingin lagi kalau kemudian ke depan demonstrasi berhadapan-hadapan dengan militer. Itu cukup pada era Orde Baru, Bang Novel. Gitu. Kalau melihat dari contoh negara lain, Bang, apakah ada contoh negara lain yang bisa ternyata memang kondisi tadi itu diperlukan? Contohnya nih, Bang, saya kan nggak terlalu paham ya, Bang ya. Apakah ada di negara lain yang menunjukkan bahwa ternyata pelibatan TNI atau tentara lah ya, itu di sipil itu betul-betul diperlukan dan ternyata berdampak positif atau baik? Contoh negaranya ada nggak tuh, Bang? Kecenderungan di negara-negara demokrasi, mereka menata hubungan sipil militernya dengan basis teori adalah membangun democratic civilian control. Konsekuensi dari kerangka paradigma itu adalah mereka memisahkan bahwa ruang militer ada di ruang fungsi-fungsi pertahanan. Kalau dia masuk dalam ruang politik, dia bisa menjadi rezim yang fasisme, bisa menjadi rezim yang otoritarianisme, dia bisa menjadi rezim yang anti demokrasi, dan itu menjadi berbahaya. Indonesia pada era Orde Baru pernah mengalami itu. Rezim semacam ini berkembang pada era Perang Dingin, Mas, di Amerika Latin, di Eropa Timur, dan juga di Asia Tenggara. Bagaimana militer masuk ke dalam ruang sipil yang terjadi rezim otoriter dan rezim fasisme. Nah ini yang kita khawatirkan. Nah oleh karena itu kita ingin agar militer dalam ranah dia sebagai fungsi pertahanan untuk bekerja secara profesional. Nah konsekuensinya negara wajib, Mas, untuk memberi kesejahteraan mereka. Negara wajib untuk memberikan penguatan alutsistanya
wajib memastikan 4W itu kalau bahasa kita sederhananya. Well paid, well trained, well educated, and well equipped. Gitu. Iya. Kesejahteraan baik, pelatihannya oke, pendidikannya baik, dan persenjataannya juga baik. Nah 4W ini yang akan bisa membuat profesionalisme. Gitu loh. Dan itu akan sangat bermanfaat untuk kepentingan pertahanan negara. Sangat bermanfaat untuk kepentingan pertahanan negara. Karena memang pada akhirnya menjadi militer itu sebuah pride. Kebanggaan. Nah negara wajib itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Bang, di beberapa kesempatan saya berdiskusi dengan kawan-kawan NGO yang soal anti korupsi ya Bang ya. Dan kemudian salah satu hal yang menjadi perbincangan adalah beberapa pejabat militer aktif yang menjabat di pejabatan publik. Dan kemudian tunduknya ketika ada berbuat dugaan praktek korupsi, tunduknya kepada hukum militer. Itu kan akhirnya menjadi problem itu, karena itu menjadi ruang sehingga seolah-olah penanganannya tidak akan tertangani dengan optimal gitu. Contoh ada beberapa kasus lah Bang ya, cuman mungkin saya lupa detailnya. Mungkin gimana pandangannya Bang Al-Araf? Oh benar sekali nih. Kalau militer ingin menambah struktur teritorial, setelah itu ingin meminta kewenangan merevisi undang-undang TNI, maka pada saat bersamaan dia harus tunduk dalam peradilan umum. Gitu loh. Logikanya mesti begitu. Toh juga bukan melakukan tugas militer. Kalau kan. pengen masuk wilayah keamanan dalam negeri kan harus tunduk peradilan umum. Ya kan, polisi terlibat dalam penanganan terorisme, kalau melanggar tunduk peradilan umum kan kira-kira begitu. Kemarin ada anggota polisi di Lampung ya, terlibat dalam kasat atau apa ya, narkoba ya Mas. Dihukum mati ya. Dihukum mati tuh. Walau saya menolak hukuman mati Mas Novel gitu loh. Dalam perspektif HAM gitu. Seumur hidup aja lah. Gitu. Nah, artinya kan di dalam peradilan umum. Nah, dalam beberapa kasus kan juga ada oknum-oknum ya, tidak seluruhnya, diduga terlibat dalam beberapa hal kejahatan itu. Itu harus tunduk dalam peradilan umum. Jadi kalau Anda minta kewenangan sekian, maka Anda harus tunduk juga dalam peradilan umum. Betul. Nah, ini sulit merealisasikan ini. Padahal kita punya prinsip asas hukum yang disebut dengan equality before the law. Persamaan di hadapan hukum. Siapapun dia, abang beca, abang basuh, ya kan, pemain bola, artis, anggota dewan, presiden, DPR, mahasiswa, dosen, kalau melakukan kejahatan terlibat tindak pidana umum, tunduk dalam peradilan yang sama dong. Ini peradilan umum. Betul. Sehingga kalau ada anggota militer terlibat dalam tindak pidana umum juga sama. Lalu peradilan militer fungsinya apa? Hanya fungsi-fungsi terkait dengan hal yang terkait dengan tindak pidana militer. Disiplin militer seperti insubordinasi. Kalau diperintah untuk perang malah kabur, tangkap. Nah, ini peradilan militer. Betul. Tapi kalau dia terlibat dalam kejahatan misalkan narkoba atau pembunuhan, ya dia masuk dalam ruang peradilan umum, sama seperti warga negara lain. Itu prinsip equality before the law. Untuk menerjemahkan prinsip equality before the law, dibuatlah ketetapan MPR nomor 6 dan 7 tahun 2000 yang mengharuskan agar militer tunduk dalam tindak pidana umum kalau terlibat dalam pidana umum, dan tunduk dalam tindak pidana militer kalau terlibat dalam tindak pidana militer. Itu dijelaskan dalam TAP MPR 6 dan 7 2000. Lalu dijelaskan lebih lanjut di dalam Undang-Undang TNI 34 2004. Di dalam Undang-Undang TNI dijelaskan TNI tunduk dalam tindak pidana dalam jurisdiksi peradilan umum kalau terlibat tindak pidana umum. Tunduk dalam jurisdiksi peradilan dalam tindak pidana militer. Ada di Undang-Undang TNI 34 2004. Sayangnya kemudian ada pasal peralihan yang menyebutkan pasal itu hanya berlaku jika Undang-Undang 3197 direvisi tentang peradilan militer. Sayangnya sampai sekarang Undang-Undang 3197 dan peradilan militer tidak direvisi. Akhirnya ini selalu menjadi perdebatan kompleks. Nah, saya rasa Bang Novel pernah mengalami di KPK. Misalkan dalam kasus kontroversi kasus kepala Basarnas itu. Dia kan ditangkap, dibalikin, ditaruh mana, tarik lagi bola. Ya itu karena ada celah hukum yang memungkinkan itu. Padahal kan undang-undang KPK itu sifatnya lex spesialis ya. Nah, dan harusnya tunduknya ke rezim undang-undang KPK, bukan undang-undang 397. Plus undang-undang KPK undang-undang yang lebih dulu ada dibanding undang-undang 397 yang lama. Kan ada azas lex superior derogat lex inferior ya, undang-undang yang lebih baru mengalahkan undang-undang yang lama, undang-undang yang lebih khusus mengalahkan undang-undang yang lebih umum. Dalam kasus Basarnas itu akhirnya terjadi polemik
panjang, dan sayangnya pimpinan KPK pada waktu itu Pak Fili takut ya dikasih aja dah. Iya. Ya menarik nih Bang diskusinya nih Bang. Dan kalau kita melihat problematika ini tentunya kita berharap kebijakan negara tentunya mestinya berpihak untuk menguatkan TNI. Sangat kesejahteraannya, bagaimana mereka didukung dengan peralatan yang kuat, profesionalismenya. Karena itu akan berdampak dengan pertahanan negara gitu Bang ya. Sangat. Karena kalau justru berpotensi dipakai untuk kepentingan politik saja, politik praktis maksud saya, atau kepentingan-kepentingan yang justru tidak sesuai dengan tujuan pertahanan, itu menjadi resiko dan berbahaya Bang ya. Iya, struktur teritorial ini punya potensi yang sangat tinggi untuk dipergunakan dan disalahgunakan untuk kepentingan politik. Dan itu pernah terjadi pada Orde Baru. Dan di era sekarang juga sangat tinggi. Kenapa? Karena struktur dia masif dari pusat sampai ke desa, betul. Melebihi dari partai politik, sehingga dia bisa dimobilisasi untuk itu. Kedua, fungsi dia juga menjadi ada dan tiada sebenarnya gitu. Karena ada Pemda dan lain sebagainya. Akhirnya ruang-ruang kerja dia menjadi nggak cukup jelas gitu loh. Nah inilah yang menjadi problematika di lapangan dan kemudian menimbulkan potensi-potensi bisa disalahgunakan kalau lagi tahun-tahun politik, tahun pemilu. Yang ketiga menurut saya ini jadi beban anggaran Mas. Betul. Kita kan pengen ningkatin kesejahteraannya. Kalau kita ingin meningkatkan kesejahteraannya kita harus efisiensi dong. Betul. Ya kan? Oleh karenanya jumlah anggaran terbatas. Lebih baik kita daripada sekian banyak duit untuk 22 kodam baru, entar harus bangun kantor baru, tempat baru dari provinsi, kabupaten. Wah itu menurut saya tambah besar sekali anggarannya pastinya. Terima kasih Bang Al-Araf. Terakhir Mas, menurut saya kita ini udah era modern warfare. Kita ini era baru. Betul. Sehingga diskusi kita harusnya bukan lagi soal struktur komoditas perkara. Diskusi kita itu sudah beyond soal itu. Bagaimana teknologinya canggih, membangun isu-isu cyber, dan kemudian meningkatkan profesionalisme prajuritnya, kualitasnya, bukan lagi kuantitas. Semoga TNI kita menjadi lebih baik, lebih kuat. Amin. Dan tentunya kita berharap negara kita sebagai negara demokrasi bisa tetap terjaga dan kepentingan negara menjadi yang paling utama. Terima kasih Bang Al-Araf. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.